Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara penyelesaian SPLDV yang berbentuk pecahan. Untuk menyelesaikan SPLDV yang berbentuk pecahan, sama halnya dengan SPLDV biasa, yaitu bisa menggunakan metode grafik, metode substitusi, eliminasi, ataupun metode gabungan. Tetapi, sebelum menggunakan metode tersebut, kita ubah dulu SPLDV yang memiliki PLDV bentuk pecahan menjadi bentuk PLDV biasa, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Lalu, bagaimana cara mengubah PLDV bentuk pecahan menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C? Kita perhatikan letak variabelnya ya. Jika variabel terletak di atas atau sebagai pembilang, maka untuk mengubahnya menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C, kita harus menyamakan penyebut. Tetapi, jika variabel terletak di bawah atau sebagai penyebut, maka biasanya untuk mengubahnya menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C, kita perlu membuat permisalan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja membahas contoh soal. Himpunan penyelesaian dari X per 2 dikurang Y per 3 sama dengan 2 dan X per 4 tambah Y per 2 sama dengan 3 adalah... Ini adalah SPLDV bentuk pecahan ya. Untuk menyelesaikannya berarti kita harus ubah dulu masing-masing dari persamaan ini menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C. Nah, perhatikan. Karena variabelnya terletak di atas atau sebagai pembilang, maka untuk mengubahnya, kita perlu menyamakan penyebut. Langsung saja kita mulai untuk persamaan yang pertama dulu ya, yaitu X per 2 dikurang Y per 3 sama dengan 2. Kemudian kita cari penyebutnya, berarti kita cari KPK dari 2 dan 3 ya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Berarti penyebutnya menjadi atau sama-sama 6. 2 menjadi 6, maka pembilangnya berubah menjadi 6 dibagi 2, yaitu 3 dikali X. Jadinya 3X. Dikurang, penyebut 3 berubah menjadi 6, maka pembilang Y menjadi 6 dibagi 3, yaitu 2 dikali Y. Jadinya 2Y. Sama dengan 2. Lanjut, penyebutnya kita pindah ruas ya. Di sini atau di ruas kiri dia dibagi 6, berarti kalau dia pindah ruas ke kanan dia jadinya dikali 6. Maka 3X dikurang 2Y sama dengan 2 dikali 6 atau sama dengan 12. Kita misalkan ini adalah persamaan pertama. Lanjut kita ubah persamaan bentuk pecahan yang kedua, yaitu X per 4 ditambah Y per 2 sama dengan 3. Caranya sama ya. Kita samakan penyebut, berarti kita cari KPK dari 4 dan 2. KPK 4 dan 2 adalah 4. Maka penyebutnya berubah menjadi atau sama-sama 4. 4 menjadi 4 berarti tidak berubah ya. Maka pembilangnya pun juga tetap, yaitu X. Kemudian ditambah 2 menjadi 4, maka pembilangnya menjadi 4 dibagi 2, yaitu 2 dikali Y jadinya 2Y sama dengan 3. Kita kali silang atau 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya X ditambah 2Y sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Oke? Jadi ini kita misalkan persamaan yang kedua. Nah, di sini SPLDV-nya sudah menjadi bentuk biasa ya. Berarti tinggal kita selesaikan menggunakan metode-metode yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini, kakak akan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dilanjutkan dengan metode substitusi. Ingat pada metode eliminasi, kita harus menghilangkan salah satu variabel. Nah, variabel yang akan dihilangkan harus memiliki koefisien yang sama. Karena pada kedua persamaan ini,
variabel yang memiliki koefisien sama sudah ada, yaitu variabel Y, maka kita eliminasi variabel Y saja. Kita urutkan dulu persamaannya ya, yaitu 3X dikurang 2Y sama dengan 12, kemudian X ditambah 2Y sama dengan 12. Yang mau dieliminasi Y ya, karena koefisiennya sudah sama. Perhatikan tandanya, yang di atas bertanda negatif, yang di bawah bertanda positif. Berarti kedua persamaan ini harus dijumlahkan. 12 ditambah 12 adalah 24. Negatif 2Y ditambah positif 2Y atau ditambah 2Y jadinya 0 ya, atau hilang ya. Kemudian 3X ditambah X adalah 4X. Maka X sama dengan 24 dibagi 4 atau sama dengan 6. Nilai X-nya sudah kita peroleh, sekarang kita tinggal menentukan nilai Y dengan cara mensubstitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1 atau boleh ke persamaan 2. Di sini kakak substitusikan ke persamaan 2 saja ya. Kita tulis persamaannya, X ditambah 2Y sama dengan 12. X-nya kita ganti 6, jadinya 6 ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian 2Y sama dengan 12, 6-nya kita pindah ruaskan, jadinya dikurang 6. Lalu Y sama dengan 12 dikurang 6 adalah 6. 2 langsung kita pindah ruaskan ya, di sini dia dikali di ruas kiri. Pindah ke ruas kanan jadinya dibagi 2, maka Y sama dengan 3. Oke, nilai Y-nya juga sudah kita peroleh, berarti kita sudah bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu X, Y atau 6,3. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari 3 per X ditambah 2 per Y sama dengan negatif 1 dan 5 per X dikurang 1 per 2Y sama dengan 6 adalah, ini adalah SPLDV bentuk pecahan juga ya. Berarti kita perhatikan letak variabelnya, ternyata variabelnya berada di bawah atau sebagai penyebut. Maka untuk mengubahnya menjadi bentuk AX tambah BY sama dengan C, kita perlu membuat permisalan ya. Jadi kita misalkan 1 per X sama dengan variabel lain, misal adalah P. Kemudian 1 per Y, kita misalkan sama dengan Q. Setelah kita misalkan, perhatikan pada persamaan pertama, 3 per X itu sama dengan 3 dikali 1 per X. Karena 1 per X-nya sama dengan P, maka 3 per X itu juga sama dengan 3P. Ditambah 2 per Y sama dengan 2 dikali 1 per Y. Karena 1 per Y-nya Q, maka 2 per Y sama dengan 2 dikali Q atau 2Q. Sama dengan negatif 1. Ini kita anggap persamaan 1 ya. Kemudian persamaan yang kedua, 5 per X sama dengan 5 dikali 1 per X. Berarti 5 kali P atau 5P. Dikurang 1 per 2Y sama dengan setengah dikali 1 per Y. Maka sama dengan setengah dikali Q atau setengah Q. Sama dengan 6. Oke, kita anggap ini persamaan 2. Nah, SPLDV-nya sudah berbentuk biasa ya, jadi sudah bisa kita selesaikan. Di sini kakak juga akan menggunakan metode gabungan, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode eliminasi adalah metode yang menghilangkan salah satu variabel. Ingat, variabel yang mau kita hilangkan itu koefisiennya harus sama. Di sini koefisiennya belum ada yang sama ya. Jadi kita samakan dulu. Ingat, yang kita samakan adalah yang mau kita hilangkan variabelnya. Bebas mau yang mana, mau yang P boleh, mau yang Q boleh. Di sini kakak pilih variabel Q yang akan dieliminasi. Kita urutkan persamaannya. 3P tambah 2Q sama dengan negatif 1. 5P dikurang setengah Q sama dengan 6.
Karena yang mau dieliminasi adalah variabel Q, maka koefisiennya harus sama. Nah, persamaan di atas kita kali 1. Persamaan yang kedua, koefisiennya setengah ya. Mau kita jadikan 2 biar sama, maka dikali dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi 3P tambah 2Q sama dengan negatif 1. Persamaan pertama tetap ya. Persamaan yang kedua menjadi 5P dikali 4, 20P. Negatif setengah Q dikali 4 jadinya negatif 2Q. Sama dengan 6 dikali 4 adalah 24. Lalu kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena koefisien Q itu atau nilai variabel Q-nya bertanda beda. Jadi kalau tandanya beda, dijumlahkan. Negatif 1 ditambah 24 adalah 23. 2Q ditambah negatif 2Q berarti habis ya. 3P ditambah 20P adalah 23P. Berarti P sama dengan 23 dibagi 23 atau sama dengan 1. Nilai P-nya sudah kita peroleh, sekarang kita tinggal mencari nilai Q. Caranya dengan menggunakan substitusi ya. Substitusi nilai Q ke salah satu persamaan. Jadi boleh ke persamaan 1 dan boleh ke persamaan 2. Di sini kakak pilih ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaannya. 3P ditambah 2Q sama dengan negatif 1. P-nya kita ganti dengan 1 karena nilainya sudah kita peroleh tadi. Jadinya 3 dikali 1 ditambah 2Q sama dengan negatif 1. 3 dikali 1 adalah 3, ditambah 2Q sama dengan negatif 1. Kemudian 2Q sama dengan negatif 1, 3-nya pindah ruas ya. Di kiri dia bertanda positif, berarti pindah ke kanan jadinya negatif 3. 2Q sama dengan negatif 1, dikurang 3 adalah negatif 4. Maka Q sama dengan negatif 4, 2 pindah ruas jadinya per 2 atau dibagi 2. Q sama dengan negatif 4 per 2 atau sama dengan negatif 2. Oke, variabel Q-nya juga sudah kita peroleh, yaitu negatif 2. Tapi ini belum selesai ya, karena yang kita cari adalah nilai dari variabel X dan variabel Y. Perhatikan, 1 per X sama dengan P, artinya 1 per X itu sama dengan 1. Berarti nilai X itu juga sama dengan 1. Kemudian 1 per Y sama dengan Q. Berarti 1 per Y itu sama dengan negatif 2. Maka nilai Y sama dengan 1 per negatif 2 atau Y sama dengan negatif 1 per 2. Jelas ya? Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan X, Y atau 1, negatif 1 per 2. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.